Satu lilin kita nyalakan, hari Natal sudah dekat. Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Advent pertama. Marilah kita masukin ibadah di minggu ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah minggu dilayanin oleh Ibu Pendeta Monik Rangratu. Kita bersatu teduh. Saat teduh selesai, jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita sambil memuji namanya yang agung. Mari menyembah Allah yang esa, agung dan besar, selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Kudus, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah Yesus penebus, agung dan besar, selama-lamanya. Kaulah juru selamat dunia, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah Roh Maha Kudus, agung dan besar, selama-lamanya. Kau penuntut umat manusia, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lukas pada pasal yang kelima, pada ayat yang ke-25 yang merupakan nas pembimbing kita di minggu hari ini berkata, dan ketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dalam hidup beriman, kadang badai menerjang. Saat imanku lemah, Yesus
wajah-Mu, walau banyak sertanya. Yesuslah andalanku, biar waktu malangnya yakin adanya Tuhan bersamanya ku teguh. Yesuslah Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini kami mau mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. hidupku sedih dan gelap mencekam, dosa pun berat menekan. Ku dengar suara panggilan Tuhanku, dan ku masuk labuhan tenang.
Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, mari pimpin dan mampukan kami untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan lewat pembacaan dan perenungan sabda-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, Lukas pasal 5 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-26. Lukas pasal 5 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-26 yang menyatakan, pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita berbicara tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Kalau kita membaca Alkitab, maka kita akan melihat bahwa ada banyak sekali cerita bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit, bagaimana Yesus berkarya dalam kehidupan orang. Pada waktu itu dia bukan hanya mengajar, bukan hanya menyampaikan tentang kebenaran, tetapi dia juga melakukan berbagai macam mujizat. Dan hari ini ketika kita membaca firman Tuhan, salah satu mujizat yang dilakukan oleh Yesus adalah ia menyembuhkan orang lumpuh.
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ada hal yang menarik dari cerita ini kalau kita baca dari ayat 17 hingga ayatnya yang ke-26. Di sana dikisahkan bahwa Yesus sedang mengajar, kemudian ada banyak orang yang datang menghubungi Yesus. Bukan hanya orang yang mau mendengar saja, tapi ahli Taurat, orang-orang Farisi juga semua datang untuk mendengarkan apa yang Yesus sampaikan. Dan ketika orang banyak sedang berkumpul mendengarkan ajaran Yesus, Alkitab juga memberikan kesaksian bahwa ada beberapa orang yang datang membawa orang lumpuh di atas tempat tidur dan berusaha untuk membawa masuk dan meletakkan orang lumpuh tersebut di hadapan Yesus. Namun ternyata karena banyak orang, mereka tidak bisa membawa orang tersebut. Ayat yang ke-19 di sana dikatakan karena mereka tidak dapat membawa masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tempat tepat di depan Yesus. Kita melihat bahwa begitu gigihnya orang-orang yang membawa orang lumpuh ini di hadapan Yesus. Lewat pintu mereka tidak bisa, namun mereka naik dan lewat atap rumah. Mereka membongkar atap rumah, kemudian mereka menurunkan orang yang lumpuh tersebut tepat di hadapan Yesus. Ada resiko pasti yang akan dihadapi ketika mereka membongkar rumah, apalagi ketika menurunkan Yesus dengan menurunkan orang lumpuh tersebut tepat di hadapan Yesus. Bisa saja orang lumpuh tersebut jatuh, atau ketika mereka membawa orang lumpuh tersebut dengan tempat tidurnya pasti juga susah. Bagaimana mereka bisa membawanya, tapi mereka berusaha. Dan ketika mereka bisa membawa orang lumpuh tersebut dan menurunkan orang lumpuh tersebut tepat di hadapan Yesus, Yesus menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Dan akhirnya orang lumpuh itu bangun, kemudian mengangkat tempat tidurnya, pergi dari rumah itu dengan takjub dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, itu cerita yang dikisahkan oleh Lukas pada pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-26. Dari cerita ini pelajaran apa yang kita petik? Pelajaran yang kita petik ada dua. Yang pertama berbicara tentang iman. Iman yang dimiliki bukan hanya oleh orang lumpuh tersebut, tetapi iman yang dimiliki juga oleh orang-orang yang membawa orang lumpuh ini. Jadi iman yang mau ditunjukkan. Iman itu mereka nyatakan ketika kita memberikan kesaksian bahwa mereka tidak dapat masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, maka naiklah mereka ke atap rumah, membongkar atap rumah orang itu, kemudian menurunkan orang lumpuh tepat di hadapan Yesus. Begitu sulitnya mereka harus berjuang membawa orang lumpuh tersebut naik dan menurunkan orang lumpuh tersebut tepat di hadapan Yesus. Di sini kita belajar bahwa iman yang dimiliki oleh orang lumpuh dan orang-orang yang membawa orang lumpuh tersebut adalah iman yang sungguh-sungguh. Bukan sekedar berkata bahwa saya beriman, bukan sekedar berkata bahwa saya mengakui Yesus Tuhan, tetapi iman itu adalah iman yang sungguh-sungguh dan iman yang terus berkembang dalam kehidupan mereka. Dan wujud iman itu mereka nyatakan lewat tindakan. Jadi iman orang lumpuh dan iman orang yang membawa orang lumpuh ini adalah iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Pelajaran pertama itu yang kita petik, bahwa iman yang dimiliki oleh orang-orang yang membawa orang lumpuh dan orang lumpuh ini adalah iman yang terus mau berkembang, iman yang terus mau belajar, iman yang terus mau bertumbuh di dalam Tuhan. Pelajaran yang kedua yang kita petik adalah bahwa iman bukan sekedar perkataan, tetapi iman itu juga dinyatakan lewat tindakan. Dan itu yang dinyatakan oleh orang-orang yang membawa orang lumpuh ini. Mereka mengakui dan percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang sakit.
Namun keyakinan mereka itu juga ketika mereka membawa orang lumpuh ini, mereka nyatakan dengan sikap dan tindakan mereka. Mereka tidak kehabisan akal ketika mereka tidak bisa masuk lewat pintu rumah. Namun mereka berusaha lewat berbagai macam cara. Artinya bahwa ketika mereka diperhadapkan dengan kesulitan, tantangan, iman itu bukan sekedar pengakuan, tapi iman itu tetap bertahan di tengah-tengah kesulitan dan tantangan hidup. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pelajaran inilah yang kita petik lewat pembacaan firman Tuhan di minggu hari ini. Lukas pada pasal yang kelima, ayat yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-26. Iman yang dimiliki bukan iman yang pasif, tapi iman yang aktif. Yang kedua, iman harus dinyatakan lewat tindakan dan perbuatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dua hal inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Bahwa dalam kehidupan kita seringkali kita berkata bahwa kita beriman, kita percaya kepada Tuhan. Namun pertanyaannya, apakah iman kita itu juga kita nyatakan dalam sikap hidup hari lepas hari? Iman bukan sekedar berdoa saja, iman bukan sekedar yakin saja, tapi iman itu juga harus dinyatakan lewat tindakan. Iman itu harus dinyatakan lewat perbuatan kita. Seringkali kita berkata kita beriman, namun dalam kenyataannya tindakan kita tidak menunjukkan bahwa kita beriman. Namun cerita ini mau mengajarkan kepada kita bahwa iman bukan sekedar diucapkan, iman bukan sekedar pengakuan, tapi iman itu juga harus dinyatakan lewat sikap hidup. Hal yang kedua yang kita pelajari adalah bahwa ketika saya dan saudara berbicara bahwa kita adalah orang yang beriman, maka ketika iman itu diperhadapkan dengan begitu banyak kesulitan, tantangan, jangan mundur, tapi tetap setia di dalam iman itu. Tetap berjuang di dalam iman itu. Tetap yakin bahwa ketika kita beriman, kita meyakini apa yang kita serahkan kepada Tuhan, maka pasti Tuhan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Iman itu yang tetap dinyatakan oleh orang-orang yang membawa orang lumpuh ini. Mereka tetap berjuang, sekalipun mereka tidak bisa lewat pintu, mereka berusaha untuk masuk lewat cara yang lain. Dan itulah wujud iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini ketika kita masuk di minggu Advent yang pertama, juga di dalamnya saya dan saudara masih diperhadapkan dengan pandemik COVID-19. Iman yang kita pelajari bahwa saya yakin dan percaya bahwa ketika setiap kita datang di hadapan Allah memohon agar pandemik ini cepat berlalu, maka mari kita yakin dan percaya bahwa pasti Tuhan akan mengabulkan doa ini. Pasti pandemik ini akan berlalu, kesulitan hidup ini akan berlalu. Yang Tuhan minta dalam kehidupan kita adalah tetap percaya, tetap yakin, tetap setia. Dan iman kepercayaan kita nyatakan lewat tindakan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri untuk bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, tiap-tiap kita berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman yang boleh kami baca dan kami renungkan. Mampukan kami ya Bapa supaya kami tetap selalu bertumbuh dalam iman kami. Dan kami tetap meyakini Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ketika kami diperhadapkan dengan persoalan hidup, tantangan, kesulitan hidup, mari mampukan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Mari mampukan kami ya Bapa, supaya dalam kehidupan kami tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Di minggu hari ini kami berdoa buat keluarga kami, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Dalam usaha dan pekerjaan Tuhan campur tangan, rumah tangga kami Tuhan berkati, kehidupan anak-anak kami Tuhan juga campur tangan. Biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan, takut akan Tuhan. Berkati juga orang tua kami di tengah-tengah lanjut usia, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Biarlah di tengah-tengah lanjut usia mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan hidup menjadi berkat buat anak menantu dan cucu yang sudah Tuhan karuniakan. Kami berdoa ya Bapa buat gereja di mana kami bersekutu, GPB Patmos, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Dalam setiap bentuk pelayanan Tuhan campur tangan, kan setiap orang yang terpanggil untuk melayani, Tuhan juga berkati mereka pribadi-pribadi, lepas pribadi, rumah tangga, usaha dan pekerjaan. Kami berdoa ya Bapa, buat setiap kami yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan di minggu hari ini, sekalipun kecil dan sederhana, Tuhan lihat dan Tuhan sempurnakan. Berkati juga setiap orang yang pada saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan datang, Tuhan lawat mereka, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Yang bersyukur karena begitu banyak berkat dalam hidup mereka, Tuhan juga berkati dan Tuhan dengarkan ucapan syukur mereka. Setiap orang yang kami kasih dan kami cintai dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan hadir sebagaimana berkat pemberian Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Berkati bangsa dan negara kami, berkati setiap orang yang hidup dalam pergumulan dan penderitaan. Kami rindu Tuhan pulihkan negeri ini. Inilah ya Bapa permohonan kami dalam doa syafaat kami, dengar dan sautilah. Karena kami aminkan doa ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Lukas pasal 6 ayat yang ke-38 yang berkata, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Tuhan memberkati persembahan saudara.
hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya. Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bakti umat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya. Amin. 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 Bakti umat untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengarkan. Ada intan cemerlang dalam lumpur yang kering. Cari dan bersihkannya, guna tajuk
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya, amin. Amin, amin, ya benar adanya, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.